Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukurillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan, sehingga dengan kesehatan yang Allah berikan kepada kita bisa menjalani aktivitas kita sebagaimana biasanya. Tak lupa pula salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rawis Kurniawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia di lingkungan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Fakhran Haikal SDPMM. Kemudian saya dari jurusan Manajemen Dakwah B Stambuk 2020, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan materi manajemen sumber daya manusia di lingkungan pendidikan. Yang pertama, definisi manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Nah, kalau kita berbicara tentang manajemen sumber daya manusia di lingkungan pendidikan, maka tidak terlepas terhadap tenaga pendidik dan kependidikan. Nah, jadi definisinya, manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan itu masuk ke dalam organisasi pendidik sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan SDM, meliputi perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pendidikan, dan latihan atau pengembangan dan pemberhentian. Nah, semua kegiatan-kegiatan itulah yang berhubungan terhadap kegiatan manajemen, terutama khususnya pada lingkungan pendidikan. Kemudian, tujuan manajemen sumber daya manusia di lingkungan pendidik yaitu pada dasarnya tujuannya ini berbeda dengan manajemen sumber daya manusia dalam konteks lembaga atau perusahaan yang didasari profit oriented. Nah, kalau di dunia pendidikan, tujuan manajemen SDM lebih mengarah pada pembangunan pendidik yang bermutu, membentuk SDM yang handal, produktif, kreatif, dan berprestasi. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa kualitas SDM lembaga pendidikan yang handal akan menghasilkan SDM yang berkualitas juga. Kemudian, adapun tugas dan fungsi manajemen sumber daya manusia di lingkungan pendidikan, yaitu yang pertama, pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh kemudian penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Kemudian yang ketiga, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Kemudian yang keempat, pembinaan karir sesuai dengan tuntunan pengembangan kualitas. Kemudian yang kelima, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Kemudian yang keenam, kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pembelajaran. Kemudian yang ketujuh, pendidikan dan tenaga kependidikan berkewajiban untuk menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Kemudian ke-9, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang ke-10, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan tenaga pendidik dan kependidikannya. Nah, itu tadi tugas dan fungsi manajemen sumber daya manusia di lingkungan pendidikan. Kemudian selanjutnya, ada aktivitas manajemen sumber daya manusia di lingkungan pendidikan. Sebagaimana tadi yang telah disebutkan di definisi, ada bagian-bagiannya mulai dari perencanaan atau inventarisasi, kemudian ada seleksi, ada orientasi, ada manajemen kinerja, ada pemberian kompensasi, ada pengembangan karir, dan ada pemberhentian. Nah, jadi akan kita jelaskan satu-satu apa sih itu perencanaan, apa sih itu seleksi, apa sih itu orientasi, apa sih itu manajemen kinerja, apa sih itu pemberian kompensasi, apa sih itu pengembangan karir, dan apa itu pemberhentian.
Nah, selanjutnya kita jelaskan apa sih itu perencanaan atau inventarisasi. Nah, jadi perencanaan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah pengembangan dan strategi dan penyusunan tenaga pendidik dan kependidikan sumber daya manusia yang komprehensif guna memenuhi kebutuhan organisasi di masa depan. Nah, jadi perencanaan SDM merupakan awal dari pelaksanaan fungsi manajemen sumber daya manusia. Kemudian selanjutnya seleksi. Nah, seleksi atau selection atau seleksi didefinisikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan di mana individu dipilih untuk mengisi suatu jabatan yang didasarkan pada penilaian terhadap seberapa besar karakteristik individu yang bersangkutan sesuai dengan yang disyaratkan oleh jabatan tersebut. Kemudian selanjutnya ada orientasi. Nah, jadi orientasi adalah program yang dirancang untuk menolong pegawai baru yang lulus seleksi. Kemudian mengenalkan pegawai baru tadi dengan pekerjaan dan perusahaan tempatnya bekerja. Ada juga yang berpendapat orientasi adalah suatu proses pemberian pemahaman kepada peserta tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan latihan yang sedang diadakan. Program orientasi sering juga disebut dengan induksi, yakni memperkenalkan para pegawai dengan peranan atau kedudukan mereka dengan organisasi dan dengan pegawai lainnya. Kemudian ada manajemen kinerja. Nah, jadi manajemen kinerja adalah suatu proses yang berlangsung terus-menerus berkaitan dengan fungsi-fungsi manajerial kerja. Nah, jadi proses ini meliputi kegiatan membangun harapan yang jelas serta pemahaman mengenai pekerjaan yang akan dilakukan. Kemudian selanjutnya ada pemberian kompensasi. Nah, jadi program kompensasi atau balas jasa umumnya bertujuan untuk kepentingan perusahaan atau lembaga pendidikan. Nah, jadi karyawan dan pemerintah atau pemimpin lembaga pendidikan memberikan kompensasi ini supaya tujuannya tercapai dan memberikan kepuasan bagi semua pihak. Nah, maka hendaknya program yang diberi ini berupa pemberian kompensasi didasarkan pada prinsip adil dan wajar. Kemudian ada pengembangan karir. Nah, jadi pengembangan karir adalah suatu kondisi yang menunjukkan adanya peningkatan-peningkatan dalam suatu organisasi dalam jalur karir yang telah ditetapkan dalam organisasi yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir ada pemberhentian. Nah, jadi pemberhentian adalah fungsi operatif terakhir manajemen sumber daya manusia, atau istilah lainnya yaitu pemberhentian sinonim dengan separation, pemisahan atau pemutusan hubungan tenaga kerja karyawan dari suatu organisasi perusahaan atau lembaga pendidikan, atau kita bahasakan seperti PHK lah. Nah, biasanya pemutusan hubungan kerja atau kontrak kerja pada lingkungan pendidikan ini didasari oleh kualitas dari seorang tenaga pendidik tadi. Maka daripada itu, kalau tidak tercapai suatu hal pengembangan karir dari tenaga pendidik, maka jalan terakhirnya yaitu adalah pemutusan atau pemberhentian ke tenaga kerjaan dari pihak lembaga pendidik dan pihak tenaga pendidik. Nah, itu tadi penjelasan dari saya terkait manajemen sumber daya manusia di lingkungan pendidikan. Semoga bermanfaat, dapat menambah wawasan kita dan menjadi pedoman bagi kita sebagai tenaga pendidik, menjadikan kita sumber daya manusia yang berguna, bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Saya Ros Kurniawan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.